Baru saja kemarin saya membuat video yang di situ saya memuji Mas Ahmad Dhani yang akhirnya men-take down lagi videonya. Kemudian video gibah atau fitnah itu naik lagi dan menimbulkan keramaian yang lebih ramai daripada sebelumnya. Dan bahkan saat diinterview oleh awak media, Ahmad Dhani mengatakan bahwa bukan dia yang belum move on, tapi Maya Estianty lah yang dianggap selama ini selalu menceritakan tentang masa lalu dalam hampir semua podcastnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan akankah Maya Estianty diam saja? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mari kita analisa dan lihat, kita terawang akan seperti apa reaksi dari Maya Estianty. Melihat Ahmad Dhani, ternyata kemarin itu mengklarifikasi bahwa bukan dia men-take down, tapi tidak sengaja ke take down. Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Mari kita bahas. Oke, bagaimana dengan konflik Mas Ahmad Dhani dengan Mbak Maya yang ternyata sekarang justru memanas, bukan semakin redup, semakin adem, semakin dingin, enggak, justru semakin panas. Menurut Mas Denny Darko, dampak dari mana dan apa? Dampaknya netizen ini yang saya mengerti sekali kalau kalian sangat benci dengan pelakor. Saya mengerti sekali kalau kalian ini mendukung wanita yang dilakor, terus kemudian akhirnya berakhir bahagia. Tapi ya dengan akhirnya selalu membanding-bandingkan dan terus ya sebenarnya memuji-muji Maya Estianty ini nggak salah ya. Tapi ya akhirnya ini membawa ekses ya Ahmad Dhani yang tadinya itu diam-diam saja ini terus kemudian jadi bereaksi. Dan saya melihat bahwa Ahmad Dhani sepertinya ini mengkonsumsi sosial media juga. Tipikal yang nggak akan bisa diam kalau seandainya ditantang oleh orang lain seperti itu. Nah, akhirnya muncullah sekarang ini kalau boleh kita bilang itu satu upaya untuk menjadikan ini sebuah drama baru. Karena di sini ada pernyataan dari Ahmad Dhani yang mengatakan kalau Maya ini diam saja, artinya apa yang saya katakan itu sebagai fitnah, itu betul adanya. Nah, ini kan sesuatu yang menantang untuk terjadi keramaian. Padahal pada kenyataannya Maya Estianty nanti kita akan bahas. Tapi apakah ini memang akan, maksudnya diseriuskan oleh Mas Dhani dan akan terus diperpanjang? Karena ada beberapa orang juga yang mendukung Mbak Maya, termasuk salah satunya Dr. Lita Gading yang juga dilaporkan gitu, maksudnya karena mengintervensi hal ini gitu. Ada komentar pedas lah dari Lita Gading. Ya, saya kalau Lita Gading no comment ya. Silahkan nilai sendiri seperti itu. Tapi yang saya ingin katakan di sini, saya melihat adanya seperti ini perubahan rencana. Tadinya itu saya melihat ini sengaja di take down. Jadi kalau seandainya ada yang take down konten dari channelnya Ahmad Dhani tanpa sepengetahuan dia, orang ini kayaknya akan bonyok deh. Atau kalau enggak ya dia pasti akan tersebar berita udah dipecat atau apapun itu. Tapi sepertinya ada perubahan. Dan mungkin ada sebuah masukan yang kalau saya jadi manajer Ahmad Dhani, saya mungkin juga akan menyarankan untuk udah upload aja. Karena menaikkan engagement nama Ahmad Dhani ini akan terus kemudian muncul. Dan saat ini memang sosial media ini memiliki hal negatif di mana mau positif atau negatif, selama orang membicarakan di media sosial, itu engagementnya akan naik dan permintaan terhadap komoditi itu jadi meningkat. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi sepertinya memang ada upaya untuk menaikkan kembali dan mempolitisi. Mempolitisi dalam artian menyengajakan agar ini menjadi sebuah pertentangan. Tapi kan ini sebenarnya bukan suatu hal yang resikonya rendah. Kita tahu suami dari Mbak Maya sekarang ini orang yang memiliki kedudukan cukup tinggi, apalagi dia juga beliau orang yang memiliki duit. Saya tahu, tapi Mas Irwan Muslim ini juga nggak akan mau menanggapi hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau seandainya Ahmad Dhani yang mengatakan seperti itu, saya pikir ada sebuah batas di mana Maya Estianty ini tidak akan merespon sampai batas itu terlampaui. Jadi kalau saya lihat di sini Maya Estianty akan mendiamkan saja. Dia nggak mau akan berpolemik. Karena semakin berpolemik, dia cukup tahu ya hidup bersama, tidur bersama dan semuanya dengan mantan suaminya ini tadi. Dia tahu sekali suaminya ini kalau diladenin itu akan semakin nggak berhenti. Nah jadi kalau saya jadi manajernya Maya Estianty, saya akan bilang udah diam aja. Dan ini sepertinya akan dilakukan oleh Maya Estianty. Dia akan diam saja. Mas Irwan pun akan meminta Bunda Maya ini untuk diam sampai di titik tertentu. Kalau sudah sampai ke penghinaan atau apa ya, kalau kita bilang itu mengarah kata-katanya itu memberikan label tertentu, baru mungkin akan turun tangan. Dan turun tangannya pun ini kayaknya nggak Maya Estianty atau Irwan Musri, tapi lawyer yang akan turun. Berarti ada potensi
keramaian yang dibuat Mas Ahmad Dhani ini masuk ke ranah meja hijab? Potensi itu akan ada kalau Ahmad Dhani tidak bisa menguasai emosinya. Karena kita tahu Ahmad Dhani pun kemampuan bermusik dan menguasai emosi itu sepertinya ada di dua kutub yang berbeda. Oke, tapi apakah dengan seperti ini kita juga bisa bilang kan Mas Ahmad Dhani nggak memikirkan dampaknya kepada anak-anak, yang mana anak-anak ini juga digeruduk oleh netizen bilangnya tidak membela ibunya? Iya, kalau saya pikir saat anaknya sudah dewasa itu resiko mereka ya. Tapi kalau saya jadi anak-anaknya, saya akan juga diam saja karena saya cukup tahu bapak saya seperti apa gitu, seperti itu. Bahkan kalau saya kira mungkin Mulan Jamila pun ini juga menyayangkan suaminya yang ya kenapa dia harus melakukan ini di sosial media. Karena kita harusnya tahu kalau ya engagement apapun itu akan disebut baik, tapi kalau untuk sekelas Ahmad Dhani yang dikit lagi tuh jadi legend, buat saya loh ya. Kalau dia mungkin merasa dirinya legend, dikit lagi tuh dia jadi legend, itu sayang gitu kalau ini dilanjutkan. Tapi anak, maksudnya kita juga nggak bisa bilang kalau anaknya diam aja, tapi mereka bukannya nggak berdampak dong di dalam psikologis mereka, di mana kayak aduh gara-gara. Iya, tapi kan mereka udah dewasa lah, ya ngapain kita urusin cowok-cowok dewasa. Kalau saya pikir mereka punya pertarungannya sendiri. Tapi dari Mbak Mayanya sendiri, apakah sebenarnya, maksudnya gimana ya, kita tahu Mbak Maya ini kan perempuan, apalagi perempuan yang juga sudah cukup senior ya, yang pasti ada rasa kegatalan di tangannya untuk menjawab harusnya. Iya, jelas. Tapi ya dia lebih bisa mengendalikan diri dibandingkan Ahmad Dhani. Dan kalau sekarang di kacamata netizen ini kan Maia Estianty ini sudah menang kan. Jadi ngapain dia, misalkan kalau tinju itu udah sekali pertandingan pertama menang, terus kemudian yang kalah ini nantangin lagi, ya buat apa diladenin, karena resikonya malah akan kalah. Jadi kalau buat saya, Maia Estianty akan lebih baik dia diam saja. Tapi apakah ada peran Mas Irwan Musri juga untuk menahan Mbak Maya kayak udah tahan? Oh ya, saya pikir ada pasti. Karena ya Maia Estianty, apapun itu dia Surabaya, jadi pasti akan terpanas juga untuk menghadapi. Tapi ya saya pikir tadi itu, dia tahu posisinya dan dia tahu yang dihadapi ini siapa. Dia nggak akan bisa memenangkan sebuah, kalau kita bilang itu perdebatan dengan lawan yang ya dia lawan sekarang ini. Tapi kalau dibilang di posisi anaknya, oke lah, maksudnya anaknya nggak terganggu karena sudah dewasa begitu. Cuman kalau netizen bilang anaknya justru berada di posisi mendukung ayahnya daripada mendukung ibunya, itu sah-sah aja atau seperti apa Mas Dhani? Ya netizen yang gendeng kalau saya bilang. Ya netizen harus lebih tahu siapa Ahmad Dhani, siapa Maia Estianty. Dan apakah netizen juga akan percaya dengan ya tadi itu, video-video yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Saya pikir netizen juga nggak segampang itu. Melihat video 3 anaknya saat ditanya oleh Kak Seto, jawabannya kayak ngafalin seperti itu. Ini pendapat saya loh ya. Jadi kalau saya pikir sih, ya netizen akan tahu kok. Ini sebenarnya siapa yang melakukan apa dan kebenaran itu ada di mana. Berarti bagaimanapun cara Mas Ahmad Dhani ini kan, Mas Ahmad Dhani kalau kita bisa bilang terkesan di mata netizen ini sedang mencari pembenaran untuk dirinya sendiri kan? Iya, semua orang kan seperti itu ya. Dan saya pikir nggak ada yang salah. Makanya saya katakan kalau Ahmad Dhani nggak merasa salah, ya saya juga nggak bisa menyalahkan dan saya mengerti perasaannya. Tapi melakukan tindakan itu terus-menerus, yang kasihan adalah Safia dan Alia, yang dua anak ini tadi. Itu in a contrary atau secara ironisnya, dia katakan ini semua untuk memberitahukan ke Safia kalau bapaknya itu nggak begitu. Nah, saya merasa malah dengan bapaknya begitu, itu membuktikan bahwa bapaknya itu begitu gitu loh. Kalau saya sih merasa, ya udah nggak usah diladenin netizen yang seperti itu. Ini kayak netizen memprovokasi secara tidak langsung Mas Dhani. Mas Dhani yang ngamuk memprovokasi Maia. Nah tinggal ini, apakah ini nggak akan jadi rantai yang tidak akan usai, atau Maia Estianty cukup bijaksana dan merasa bahwa dia adalah pemenangnya, dia akan diam saja. Maka siklusnya berhenti di situ. Berarti cara satu-satunya untuk menyudahi masalah ini adalah Mbak Maya ini tetap stay di posisi diam saja? Iya, diam saja. Dan kalau dia mau cerita di podcast, monggo aja, nggak apa-apa. Itu kan kebenaran versinya dia. Silahkan. Kalaupun ternyata nanti Ahmad Dhani di sini mau juga menceritakan kebenaran versi, ya silahkan. Tapi kan jadinya kayak apa ya? Itu kejadian yang terjadi puluhan tahun yang lalu, belasan tahun ya. Anak-anaknya juga sudah happy, udah mau menikah. Dan Ahmad Dhani juga punya anak yang masih beranjak dewasa. Kalau saya pikir masih banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan. Tapi kalau posisi dari, kan ini sempat yang jadi huru-hara juga fitnah-fitnah itu. Bukan fitnah ya, maksudnya adalah di saat ada banyak netizen bilang, oh Mas Ahmad Dhani kalau begini caranya belum move on karena bahas-bahas video lama. Terus Ahmad Dhani juga menepis bahwasanya dia kali yang belum move on gitu. Kalau yang bilang belum move on itu kan netizen kan? Iya. Bukan Maia kan? Bukan. Lah kenapa dia harus bereaksi kepada netizen dengan menyerang Maia? Itu yang kalau menurut saya nggak masuk akal. Kenapa dia harus melakukan itu gitu loh? Kalau dia memang sudah move on, dia nggak akan terespon oleh hal ini. Nggak ada upaya untuk membuktikan apapun karena dia sudah move on. Oke,
Terakhir Mas Dan, ini kalau untuk dari Mas Dani sendiri, kapan beliau ini akan berhenti menurut Mas Dan? Maksudnya, apakah akan ada sosok yang bisa menghentikan Mas Ahmad Dhani dan mendamaikan kondisi yang seperti ini begitu nanti? Saya nggak bisa mengambil data yang valid tentang ini, tapi pengalaman hidup 48 tahun saya, ketemu dengan orang-orang seperti beliau ini, ya kecuali ada sebuah kecelakaan hebat yang membenturkan kepalanya sehingga terus membuat terjadi sebuah perubahan sikap gitu. Kalau menurut saya ini sampai usia yang sangat tua ya dia akan tetap seperti ini selama diberikan panggung. Dan sayangnya itu tadi, netizen ini terus menggoreng, dibantu oleh media-media ya yang memang membutuhkan berita seperti ini. Jadi kita akan melihat hal seperti ini tuh akan terus. Tapi ya seharusnya Ahmad Dhani di sini tuh nggak berusaha untuk memantik ini tadi, karena di awal di kacamata orang Indonesia yang salah itu Ahmad Dhani. Dengan saat itu dia dianggap memiliki perselingkuhan dengan Mulan Jamila dan akhirnya menikahi. Itu sudah di depan mata wanita se-Indonesia itu udah salah gitu. Jadi ngapain dia berusaha untuk membuktikan sesuatu yang juga ya dia akan tetap salah. Jadi ini ironi. Maya nggak akan bisa membuktikan kebenaran di mata Ahmad Dhani. Dan Ahmad Dhani tidak akan bisa membuktikan kebenaran di mata netizen. Selamat datang di Gosip Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe. Dan untuk yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.